Selamat pagi Sobat Bang Takir semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Baik, kali ini bertemu lagi dengan saya Serka Kuwati Tajmira tentunya di Bang Takir Podcast. Nah, dalam rangka memperingati Hari Ibu nih ya, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 27 Kodim 0812 Lamongan. Halo Ibu. Selamat pagi terus ya, Iya, biar pagi terus. semangat. Oke. Halo semuanya, sobat Bang Takir. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Sehat, walaupun Alhamdulillah suara sehat serak-serak ya. basah. Tadi perjalanan aman Bu ya, tapi sedikit macet ya kayaknya Iya, tadi ya. macet Lamongan Iya. biasalah ya, hari Baik Senin. Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengisi Bang Takir Podcast kali ini. Nah, ada pepatah nih Ibu ya, tak kenal maka tak sayang. Untuk Kaisa. lebih detailnya atau lebih akrabnya, Ya. berkenan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar Sobat Bang Takir mengenal sosok Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana cabang 27 Kodim 0812 Oh ini. ya, terima kasih ya Mbak Monggo Yus. izin Bu. Perkenalannya ya seperti biasa ya. Siap, singkat aja. Kami itu istri dari Letnan Kolonel Armet Ketut Wirapurbawan. Nama kecil Nimade Amirostika Dewi. Kebetulan sudah berumur 37. Memiliki 2 orang anak yang masih umur 9 tahun sama 8 tahun. Sebenarnya berprofesi seorang dokter ya Mbak Yus, cuman saat ini masih vakum. Terakhir bekerja mungkin 2019 ya. Waduh, udah lama vakumnya. Nanti mungkin sebentar lagi kalau ada Tuhan menghendaki saya bekerja. Ya semoga ke depannya bisa. Kemudian sehari-hari saya sebagai Ketua Persit Kartika Chandra Kirana cabang 27 di Lamongan, ya bersama ibu-ibu yang lain untuk mendukung suami. Mau nanya apa lagi nih? Baik, terima kasih Ibu perkenalan singkatnya. Langsung to the point aja Bu ya, nanti sambil perkenalan Boleh. sambil berjalan. Mau tanya nih Bu ya, makna Hari Ibu bagi Ibu, kan bingung Iya. ya ini, ibu-ibu gitu. Iya. Sebagai Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana dan sebagai anggota keluarga besar TNI. Oh, Hari Ibu. Siap. Sebenarnya setiap hari itu Hari Ibu. Iya betul. Karena seorang ibu itu 7 kali 24 jam ya, kita sebagai seorang ibu. Tidak ada mantan-mantan ibu gitu ya. Betul. Kecuali mungkin jelek-jeleknya lah ya kalau sudah meninggal anaknya. Ya, Hari Ibu itu hari di mana mungkin ibu-ibu seluruh Indonesia merayakan harinya. Jadi ibu-ibu me time-nya kalau bisa ya. Juga bisa sebagai perayaan ya selebrasi lah, sebagai selebrasi terhadap seorang ibu mungkin diberikan waktu sehari untuk bisa me time, untuk bisa menjadi diri sendiri dan untuk merayakan sukacitanya sebagai seorang ibu. Oke, baik. Oke, kemudian sebagai seorang ibu nih ya, Ibu, dan juga sebagai Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, bagaimana Ibu mengatur keseimbangan antara keluarga dan tanggung jawab di Persit, Ibu izin? Kalau sebagai seorang ibu, waktu, time is money itu benar ya. Jadi yang pertama prioritas di mana dulu? Mungkin hari ini anak-anak mungkin sedang ujian, yang diprioritaskan bagaimana mengurus anak-anak dulu, menyelesaikan segala prioritas dari anak-anak itu sendiri, kemudian baru melaksanakan kegiatan yang lain. Jadi hari ini mungkin bertepatan hari pertama ujian anak saya, kemudian ada kegiatan di Kodim ya, ada beberapa dan podcast ini gitu ya. Siap. Jadi harus seimbang semuanya, baik itu mendukung anak dan mendukung kegiatan suami. Tapi prioritas utama tetap keluarga. Nah, jadi yang diprioritaskan dulu anggota keluarga, kemudian baru kegiatan berikutnya. Gitu. Oke, baik. Kemudian pesan apa nih ya
untuk para ibu di Persit dalam mendukung tugas suami sebagai prajurit dan membesarkan anak-anaknya? Ya, yang pertama, pesannya mungkin saya, hanya sharing ya, saya juga tidak bisa terlalu ahli, mungkin baru 11 tahun menikah juga. Siap. Yang pertama prioritas utama adalah keluarga. Selain mendampingi suami udah pasti, dimanapun bertugas, kemudian mengurus anak, karena anak itu jangan anggap anak itu hanya aset. Anak itu masa depan kita. Anak itu cerminan dari bagaimana orang tuanya. Jadi bagaimana tipikal anak kita, itulah cerminan kita. Jadi kita harus benar-benar memberi contoh yang baik. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia, bahwa bagaimana nanti ke depannya anak kita bisa kita lepas di sosial, kemudian tetap mendukung suami. Dimanapun suami berada, jadi harus selalu melayani dan mendukung. Maaf ya batuk-batuk. Jadi selalu menjaga waktu. Memang waktu itu susah ya. Kalau bisa sehari 32 jam atau lebih gitu ya. Mungkin bisa. Tapi tetap hari baru bangun kita harus mempersiapkan bagaimana suami untuk sarapan. Kemudian bagaimana anak untuk berangkatnya sekolah, bekalnya. Semua harus tetap kita jadwalkan dari sehari sebelum apapun kegiatan kita sehari setelahnya. Adapun mungkin kita berangkat subuh, itu semua harus terkoordinasi dari awal, dari sehari sebelum kita kegiatan tersebut. Kita nggak pernah tahu, selalu siap gerak pokoknya. Jadi malam besok ada kegiatan dari prepare, dari sehari sebelum. Kalau misalnya kayak kemarin saya keluar kota, selama hampir mungkin 5 hari ya. Itu ada prepare ini, menu makanan anak, menu makanan suami, bagaimana orang di rumah yang menjaga anak-anak Ya, kita, betul. Siap. bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang menjaga anak kita, mungkin seperti yang membantu menjaga beberapa orang-orang sekitar di rumah, itu juga harus kita ingatkan. Jadi semua harus terkoordinasi, terkonsep, dan harus real. Ya, jadi harus pintar jadi seorang ibu, pintar mengatur uang, pintar mengatur waktu, harus ada me time-nya, jangan lupa. Yang Ya. yang penting kan me Karena time-nya itu. saat ini mental health itu kayaknya terlalu apa namanya isu yang terlalu besar ya. Baik ibu-ibu habis melahirkan, baik ibu-ibu yang sudah lama melahirkan. Jadi kalau kata orang bilang udah nggak punya bayi dia nggak pusing lagi, nggak juga. Ada tahapannya, tahapan bayi, toddler, tahapan remaja, tahapan sudah dewasa anak kita. Kalau mungkin beberapa senior saya berkata, jika anak itu di bawah remaja, kita rajakan anak itu. Anak itu mulai remaja, kita anggap sebagai teman. Anak itu sudah mulai dewasa, kita anggap sebagai partner. Itu sangat penting, ya. Dan jangan lupa, kita juga tetap punya suami, ya. Suami itu kayak bayi kita seumur hidup ya. Dari mulai kalau di Muslim akad ya, kalau di Bali mungkin atau saya kebetulan agama Hindu adatnya, mulai adatnya sah sebagai seorang istri, ya kita punya bayi gede gitu ya. Walaupun dia bawa tongkat, bawa apa gitu, dia tetap seorang seperti bukan anak kecil ya, seperti seorang yang harus diurus juga ya. Jadi menggantikan ibu mertua gitu ya. Tetap semangat, kita harus menjaga kondisi ya. Sakit nggak apa-apa, saya pun sekarang lagi serak ya. Siap. Tapi kita harus strong, tetap bangun Jadi pagi, ibu-ibu tuh harus strong ya, Bu ya. pagi terkonsep otaknya, jangan males-malesan. Ya me time boleh setelah semuanya udah berangkat gitu ya. Dan kita nggak ada kegiatan. Kalau kita ada, dinikmati aja, jalan aja, itu bakal seumur hidup. Jadi pesan saya, anak-anak remaja, jangan cepat-cepat pengen nikah. Kondisikan mentalmu dulu, sudah siapkah Anda menerima seseorang yang berbeda dari dia, bukan keluarganya, bukan siapa, untuk menjadi orangnya yang seumur hidup kita temani. Jadi tetap
sebagai seorang ibu tadi, kita tuh harus persiapkan diri. Jangan hanya persiapan untuk mendapatkan suami, tapi kita persiapkan dari muda tuh untuk bagaimana kita menghadapi anak-anak kita nanti, ya. Semua harus dipersiapkan. Jangan sampai sedikit-sedikit mental health, gitu ya. Siap, siap. Jadi ini pesan nih ya untuk Mhm. para ladies-ladies ya Heeh. yang Ladies, ladies. sudah usianya mungkin sudah ya merasa udah pantes lah buat nikah, dipikir-pikir dulu karena menjadi seorang ibu itu Nikmati emang sudah dulu. Kalau Wonder saya Woman kan ya. boleh cerita ya mungkin ya. Ini Siap, iya. saya terlalu banyak cerita, Nggak maaf ya. apa-apa Bu, buat Saya pengalaman juga sih. kalau boleh saya kasih sedikit sejarah singkat hidup saya. Jadi umur 20, saya ketemu suami saya tuh di umur saya kurang lebih 20, 2 tahun sebelumnya ya, sekitar 24-an 24 ya. berarti. Jadi sumpah dokter, dia ngasih selamat ke saya. Kemudian waktu itu udah pengen nikah. Saya 24 tahun itu bilang, udah iya, pengen nikah? 24 soalnya suami saya udah 28 waktu itu. Tapi saya sebagai seorang perempuan, saya mempersiapkan diri. Saya bilang saya mau kerja. Bagaimana caranya saya kerja itu 2 tahun minimal gitu. Ditunggu untungnya. Mungkin karena udah jodoh kali ya. Ya. Ditunggu. Jadi ditunggu sama suami saya bekerja, saya keluar negeri untuk seminar, saya keluar kota untuk seminar, menikmati hidup, mencoba sesuatu. Zaman dulu kan belum ada MRT ya di Indonesia. Saya mencoba MRT di luar negeri, kemudian pergi dengan senior kemana-mana, me time, spa dan sebagainya. Sampai sekarang masih bisa spa sih ya. Cuman pergi jalan-jalan dengan senior yang di Bali kan susah ya, kan nggak mungkin ya, karena sama-sama sudah bekerja, sudah punya anak. Dan sekarang pun melihat orang-orang yang masih muda, ya walaupun saya juga masih muda ya, eh, itu nggak iri jadinya. Jadi jangan, kalau saran saya mungkin usia produktif untuk menikah tuh 24 sampai 30. Itu jadi sebelum itu mungkin sudah, kan ada yang kuliahnya cepat ya. Bisa 23, 24 sudah tamat ya. Ya 23 pun udah tamat kemungkinannya. Bekerja dulu. Bekerja sebanyak-banyaknya. Kalau bisa eh, maksimalkan diri, potensi diri. Setelah menikah pun sebenarnya bisa bekerja. Saya pun bekerja, tapi tidak semaksimal sebelum bekerja. Dan pilihlah lelaki yang benar gitu. Karena yang bisa kita pilih itu suami. Anak kita nggak bisa memilih dia nih punya anak apa, ayah siapa, ibu siapa. Yang kita bisa siapkan untuk masa depan itu suami. Jadi pilih suami yang benar ya. Wahai warga lagi, Para ladies. ladies Bang Takir ya. Jadi eh, lebih baik dibilang pemilih daripada salah pilih. Hmm, ya. Oke, untuk sobat Bang Takir, para ladies nih ya. Jadi jangan buru-buru nikah, nikmatin masa muda kalian dulu, bekerja Hmm, dulu. Mungkin kalau ada kesempatan bekerja, kita nikmatin lah, ya. nikmatin masa muda, bekerja Tingkatkan nilai dulu. diri. Jadi Betul. kalau kita misalnya salah satu, ya nggak tahu ya kalau orang lihat saya pinter milih jodoh atau enggak, ya seharusnya sih pinter ya milih jodoh ya. Tingkatkan diri karena cerminan jodoh. Kalau pengen punya jodoh yang apa namanya bagus, cerminkan diri menjadi orang yang bagus juga. Mhm. Jadi kalau mau punya jodoh yang jelek ya nggak usah ele-elean aja deh sekarang. Nggak usah belajar, nggak usah jadi apa namanya orang yang bagus gitu. Jadi pantaskan diri untuk mendapatkan jodoh yang bagus gitu ya. Sama artinya kayak diri kita tuh cerminan jodoh kita, seperti itu Iya, ya Bu ya. bener. Seumur Siap. hidup loh. Kalau bisa nikah kan seumur Satu hidup ya. kali, siap, satu kali seumur hidup. Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, Ibu, kemudian menurut Ibu nih ya, bagaimana peran ibu-ibu Persib dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan anggota keluarga prajurit? Banyak perannya. Yang pertama mengatur keuangan. Itu udah paling jelas. Kalau bisa bekerja ya syukur. Kalau tidak bekerja yang penting tidak rutin suami aja. Mmm, Ada waktunya membeli sesuatu, ada waktunya menahan gitu ya. Kemudian jangan konsumtif ya.
itu salah satunya. Dan bisa kalau punya ini ya, apa produk-produk unggulan misalnya. Kayak dia bisa catering, bisa punya apa namanya? Kayak eh bisa rajut, Kerajinan tangan gitu ya. kerajinan tangan, bisa jahit, banyak banget eh yang bisa dilakukan. Kalau mau ya minimal mengatur keuangan. Jangan sampai anak-anak terbengkalai ya. Kalau misalnya fokuskan mana prioritas, misalnya anaknya mau sekolah, prioritaskan sekolah dulu daripada beli mukena baru gitu ya. Betul. Kalau lebaran gitu ya, kan lebaran kadang-kadang deket ya sama orang naik apa Masuk namanya mau sekolah, masuk naik sekolah. kenaikan sekolah Oh, ya, oh, kenaikan kenaikan sekolah, masuk kelas sekolah gitu. baru gitu ya. Ya, siap. Trik and triknya ya kita harus mengutamakan dulu, tetap tetap kita bisa apa namanya tetap pada diri sendiri, cuman kita mengutamakan keluarga dulu, kemudian baru kita eh, untuk opsi yang lain. Siap. Kemudian kan beberapa nih anggota Persib kita yang sudah maju untuk UMKM kayak Bu Musnan gitu ya, sorghumnya itu bisa dicontoh. Bisa berdikari, bisa memiliki usaha itu sangat baik. Ada mungkin yang bisa menjualan gitu ya, gak apa-apa. Asal jangan sampai kalau dia punya usaha itu malahan mematikan uang makan keluarga. Jadi harus diatur-atur, dipikirkan lagi, disiapkan lagi, diprioritaskan dulu bagaimana keluarga itu menyelesaikan prioritasnya ya keperluan keluarga. Kemudian bisa menjadi mungkin entrepreneur ya. Zaman sekarang medsos itu mungkin bisa jadi uang ya. Betul. Banyak banyak sekali berbagai selain bisa bekerja gitu. Kemudian bisalah segala inilah ya dilakukan untuk kemajuan dari ekonomi keluarga sendiri. Oke, baik, terima kasih Bu. Kemudian mau tanya lagi nih Bu ya. Bagaimana Ibu memberikan inspirasi dan motivasi kepada ibu-ibu Persit agar terus menjaga semangat dan kualitas hidup keluarga? Yang pertama, kita harus pintar. Kalau kita nggak pintar, anak-anak kita tidak ada yang mengajarkannya. Contoh, menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak. Hal yang kecil, di rumah kita buang sampah pada tempatnya aja sudah benar. Terus melipat baju yang sudah dipakai atau menggantung di tempat yang benar. Kemudian beberapa hal seperti kayak PD di depan orang-orang gitu ya, harus selalu banyak mencontoh hal-hal baik dari senior misalnya. Kemudian bisa punya kayak keteguhan hati untuk menjadi seorang yang lebih baik setiap harinya. Jadi koreksi diri setiap hari. Kalau saya melakukan itu, setiap malam tuh saya bertanya, hari ini saya udah ngelakuin apa ya? Oh, oh kayaknya kemarin saya ngelakuin ini salah deh. Ini benar nggak? Ini salah nggak gitu? Harus tetap mengkoreksi. Jangan membiarkan hari itu berlalu begitu saja. Ya, jadi harus belajar terus, harus punya kepekaan sosial, ya, sebagai seorang ibu, pandai membaca eh, kondisi. Jadi kalau nanti keluarga ada apa-apa gitu ya, kemudian selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga. Baik, oke. Kemudian apa harapan Ibu nih untuk generasi ibu-ibu Persit yang akan datang, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang? Nah, begini. Harapan saya mungkin tetap menjaga etika dengan baik ya. Karena tuntutan zaman itu selalu yang berubah itu mungkin kayak tren ya. Tren-tren apapun, tapi tetap yang kita harus pegang teguh etika kita. Etika terhadap sosial, etika terhadap pembawaan diri gitu ya. Nah, jadi harus dimaksimalkan mengetahui etika yang baik. Yang berikutnya selalu kreatif ya. Apapun yang terjadi.
Jangan kita tuh mencontoh-mencontoh aja. Kita harus punya inovasi-inovasi, harus punya keahlian. Nggak mungkin setiap orang nggak punya, enggak bu, saya nggak punya keahlian. Padahal dia nggak tahu dia bisa masak. Ya, masakannya enak, tangannya mungkin dingin untuk memasak. Kemudian ada yang sekali belajar keterampilan itu pintar. Dia nggak menyadari. Jadi sadarilah potensi diri. Yang pertama etika, kemudian potensi diri, selalu menggali potensi itu. Jadi jangan sampai potensi itu redup hanya mikirkan ya udah saya menjalani hidup dengan begini aja. Ada kegiatan saya jalani aja kegiatan. Ada hari ini saya jalani aja. Jangan. Jadi kita harus menggali potensi diri kita supaya kita tahu di bumi ini kita berguna sebagai apa. Gak mungkin Tuhan menciptakan kita tanpa guna ya. Gak mungkin. Sejelek-jeleknya orang tuh pasti ada berguna. Entah dia untuk menyeimbangkan sosialnya, entah dia untuk ya berguna sesuai profesinya kayak Mbak kan kuat, saya sebagai seorang dokter misalnya gitu. Berguna sebagai seorang istri mendukung suaminya, jangan berkecil hati. Jadi setiap orang itu punya keahlian. Yang masih mungkin kalau saya mungkin udah keluar ya potensinya menjadi seorang dokter. Tapi kalau ibu-ibu lain di luar sana mungkin masih tertutup karena dia mungkin nggak pede. Nggak pede. Oh, belum pede. Saya harap ibu-ibu Persit kedepannya pede dengan etika yang baik. Jadi pede, tahu potensi diri, selalu belajar, tapi dengan etika yang baik. Saya harapkan budaya etika itu selalu tertanam di tingkat manapun kepengurusan Persit di masa depan. Potensi diri harus ini jangan tertutup capek kegiatan dan sebagainya, nggak ada urusan. Setiap hari pasti kita ada aja waktu untuk mengenali diri sendiri. Semua orang punya potensi. Jangan bersedih hati, jangan malu, jangan merasa terkucilkan. Introvert boleh. Tapi sayangilah diri Anda semua, wahai ladies, bahwa kalian itu punya potensi. Bahwa kalian itu punya sesuatu di dalam diri Anda. Mungkin potensinya kayak suka ngomong. Atau potensinya nggak bisa ngomong tapi bisa merangkai kata-kata. Bisa bikin caption mungkin ya. Banyak hal ya. Terbukalah pada potensi diri, temukan tapi tetap etika yang baik. Itu yang saya harapkan untuk anggota Persit ke depannya ya. Terima kasih. Mungkin yang saat ini ya nantinya mendengarkan Bang Takir podcast ini bisa langsung dipraktekkan mungkin Iya. di rumah, oh iya ternyata aku bisa gini ya Masa gitu. itu bisa kalau misalnya dia tuh lagi mau pengen kan ada pasti orang nggak mungkin orang nol keterampilan lah Iya ya. betul. Minimal lah bisa masak mungkin, bisa nyanyi atau bisa keterampilan merajut. Pasti Semua bisa, Bu. Cuma mungkin dari orangnya aja, kadang ada yang males, ada yang seperti itu, Bu Ijin. Bukan males, orangnya belum mengenali dirinya. Oh, Kalau siap. saya jangan bilang lah males, belum mengenali Oh, dirinya belum. sendiri. Iya, baik, terima kasih. Oke, Bu. Kemudian yang terakhir nih, Bu ya. Bagaimana Ibu melihat pentingnya peran Ibu dalam menjaga semangat nasionalisme dan kedisiplinan dalam keluarga prajurit, Ibu? Yang kedisiplinan dan nasionalisme. Disiplin mulai dari time management ya. Siap. Itu sudah sangat bagus, harus dipraktekkan. Bangun pagi, dia bangun untuk apa? Itu harus tahu. Jangan bangun untuk leyeh-leyeh gitu ya. Hari itu kegiatan jadwalnya apa? Anak kecil lah, pertama harus sekolah. Yang kedua harus disiplin terhadap waktu makan misalnya. Itu juga hal kecil ya. Disiplin terhadap bagaimana menjalani hari itu, bagaimana dia memilih kegiatan-kegiatan yang dia harus jalani. Dia bagaimana dengan disiplin kecil aja kayak bangun pagi, kegiatan sehari-hari yang dia lakukan. Untuk negara tuh efeknya lumayan besar. Kenapa? Karena generasi baru itu yang diharapkan ya alfa beta ya yang katanya alfa beta yang nanti Indonesia emas itu diharapkan itu
selain apa namanya cinta terhadap dirinya sendiri, dia harus cinta terhadap negaranya. Dengan disiplin waktu aja sudah belajar bahwa kedepannya tuh nanti dia mau jadi profesi apa, dia akan tepat waktu. Tepat waktu itu tidak akan merugikan orang lain. Dengan tidak merugikan orang lain tuh jadi salah satu mencintai negara juga sih kalau menurut saya. Karena dia misalnya kayak upacara. Upacara on time nih. Itu kan bagus ya. Bisa tetap apa namanya eh, menjalani itulah pokoknya apa namanya kegiatan-kegiatan sesuai dengan waktu yang benar. Terus yang berikutnya cinta itu dengan mencintai produk-produk dalam negeri ya. Jadi nggak usah merekan lah ya. Merek dari segi makanan aja ya. Coklat Indonesia tuh ada ya. Kayak Silver Queen itu kan coklat Indonesia. Yang lagi viral itu ya Heeh. kemarin. Jadi nggak usah coklat-coklat baik gitu ya. Ya. Atau apa gitu nggak usah merek lah ya. Nggak usah kita naikkan itu. Kita naikkan boleh suka tapi lebih naikkanlah merek-merek Indonesia. Itu salah satu Indonesia. cintai negara. Pakai baju, pengrajin kita banyak ya. Tas itu banyak pengrajin kita. Kain-kain batik itu tuh salah satu mencintai negara juga. Kemudian kedepannya kayak, nah yang sekarang saya bingung itu banyak kurikulum yang kayak lagu-lagu tanah airku yang kayak gitu tuh Siap. kurang ya. Kalau zamannya Mbak Yus masih ada Masih kan ada, nyanyi siap. anak-anaknya. Nyanyian terus. Makanya anak sekarang anak-anak saya sekarang nih lagi seneng-senengnya karaoke kayak Garuda Pancasila gitu. Udah nggak ada lagu-lagu dulu mungkin suka soundtrack Pokemon yang kayak gitu-gitu ya. Siap. Sekarang ini mulai dia beberapa bulan terakhir saya kenalkan lagu-lagu kebangsaan. Karena dia masih SD kan. Jadi yang nggak usah yang suara-suara tinggi gitu ya. Kayak Garuda Pancasila itu udah jarang kan. Anak-anak Udah sekarang jarang ya. teriakin gitu ya. Mungkin mulai akan naik lagi saat sepak bola mulai naik ya. Kan tanah airku Siap. tidak lupakan. Mulai dinyanyiin kan. Siap. Anak-anak mulai. Itu yang saya sedikit kehilangan beberapa tahun terakhir. Jadi mencintai produk, mencintai negaranya itu sendiri dengan salah satunya mencintai lagu-lagu kebangsaan. Bangsa. Bukan Indonesia Raya aja. Terus tetap potensi diri untuk nanti kan kita bukan hanya sekarang kan era globalisasi ya. Bukan hanya kita harus keluar negeri, tapi kita bisa mempelajari negara itu dari medsos sekarang. Jadi makanya Pak Prabowo juga kan sudah membatasi. Karena sudah ada di medsos semua. Siap. Lebih baik kita menggali potensi seluruh Indonesia ini dan menaikkannya ke medsos. Itu salah satu mencintai. Kayak misalnya di Lamongan banyak ada tempat wisata, ada batik-batik ya. Di Lamongan ini ada, nah yang belum banyak orang tahu mungkin kayak nasi boranan gitu ya. Betul, nasi boranan Nah, khas itu bisa Lamongan dinaikkan ya. kita juga. Itu salah satu mencintai salah satu hal kecil mencintai negara kita. Jadi seorang orang tua mencontohkanlah dengan membeli banyak produk dalam negeri. Jadi salah satu menanamkan kecintaan kita terhadap tanah air itu salah satunya dengan membeli produk, mencontohkan ke anak membeli produk-produk dalam negeri dari segi makanan, baju, beberapa produk-produk lain. Dan kalau bisa itu udah lagu kebangsaan. Aduh sedih banget kayak Desaku itu udah jarang anak-anak Iya, udah sekarang ya. jarang, Bu. Coba lihat Sekarang kebanyakan ponakan. lagu-lagu yang kayak lagu-lagu Korea kayak gitu malahan. Iya, lagu cinta-cintaan Korea yang belum tentu tahu artinya kan. Iya, betul. Kalau saya sih lebih baik agak nggak sepaham dengan anak yang sering mencampur bahasanya. Itu agak nggak sepaham ya. Nggak tahu orang tua di luar sana. Kalau saya nggak sepaham karena lebih baik pakemkan dulu ya. Kalau anak di bawah 5 tahun tuh pakemkan dulu bahasa Indonesianya. Salah satu ya trik ya. Pakemkan bahasa Indonesianya paling keras. Jangan sampai dia mencampurkan bahasa. Boleh, bisa bahasa Jepang, bagus malahan bahasa Jepang, Mandarin, apalagi Inggris juga boleh, tapi lebih kayak orang Jepang, lebih mencintai bahasanya dia sendiri dulu, pakemkan bahasanya dengan bahasa etika dia tahu, bahasa pergaulan dia tahu, baru kita memulai dengan bahasa yang lain. Itu salah satu mencintai
bagaimana mencintai kita produk-produk dalam negeri dan mencintai Indonesia. Nggak usah hal-hal apa namanya kayak ikut perang gitu, nggak usah. Ya semoga Terlalu sih jauh itu. terlalu jauh. Jadi yang pertama-pertama kita tanamkan itu bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar, cara berbuat etika Indonesia, senyum, sapa, apalagi tuh. Pokoknya terlalu senyum, sapa, dan ikhlas dalam menjalani segala. Kita itu sangat apa namanya disukai oleh orang mancanegara karena sering senyum. Jangan keluarkan itu lagi. Jadi jangan hilangkan itu. Senyum selalu kan. Orang luar negeri itu suka ke Indonesia tuh karena orang Indonesia suka senyum. Ramah-ramah mungkin ya Bu ya. Banget. Itu salah satu diingatkan. Jadi zaman sekarang si orang-orang Indonesia ini udah lupa senyum kadang-kadang. Itu ya, para ladies, para bang takir, bilang ke anak-anak, selalu senyum dan selalu menyapa. Apalagi pada orang yang lebih tua. Betul sekali. Itu diajarkan. Itu hal kecil yang kita bisa, anak boleh pintar. Boleh. Kasih vitamin. Banyak kan vitamin zaman sekarang susu. Wah segala diamplokin lah ya. Sampai habis mungkin ya uangnya ya. Demi vitamin. Tapi nggak diajarin etika. Buang sampah masih di atas meja. Nggak ada tong sampahnya. Kecuali ada di atas meja kan sekarang ada tong sampah meja. Nggak apa-apa. Buang sampah pada tempatnya. Berbahasa yang baik dan benar. Ya, jangan apa namanya mencontoh perilaku luar negeri yang anarkis ya. Ya banyak banyaklah kalaupun mau mengenal budaya yang lain, mengenalkan budaya Korea ataupun Jepang atau apa. Jepang kan bagus budayanya sebenarnya. Tapi kita kenalkan dulu budaya kita. Tarian daerah udah mulai punah Udah mulai sekarang. bagus sih. Terus lagu kebangsaan, lagu daerah. Udah jarang anak-anak nyanyi, yamko rambe, yamko, itu udah jarang kan? Jarang banget. Malah nyanyi, ku cinta kau dengan itu. Ya ampun sedih banget saya. Ya, zaman dulu kita kan main masak-masakan sambil nyanyi Siap ya. soleram, soleram gitu loh. Ada mainannya juga kan dulu Bu. Iya, udah jarang. Anak sekarang mainnya gadget. Saya tuh pernah punya salah satu yang bikin saya miris ya. Anak saya kan nggak suka games, karena ayahnya emang nggak suka games. Kebetulan suami saya emang nggak suka games. Jadi anaknya nggak suka games. Saya ikut pertemuan satu sekali-sekalinya ikut pertemuan pelepasan guru lah ya. Anak-anak lain tuh pada mabar ya, main bareng gitu Mabar ya. ya, mabar. Ini kelas 1 SD loh, Mbak. Sedih nggak? Nggak usah sebut ya. Itu tuh saya disinisin. Loh, anaknya ibu nggak bisa main game gitu. Terus saya bilang, emang nggak bisa, nggak saya kenalkan. Ayahnya nggak suka dan saya juga nggak suka. Saya tuh kenalkan lagu-lagu aja. Entah lagu kebangsaan, entah lagu anak-anak ya. Yang saya bisa mereka sukai gitu. Di sini sih saya Mbak. Aneh kan? Padahal Malah yang bener ya itu Bu ya. kayak hal kecil. Anak saya nggak makan pop mie. Hmm. Dibikin aneh. Nggak apa-apa kan? It's okay kan? Saya nggak ngasih pop mie ke anak saya. Itu aturan saya. Kalau ibu-ibu yang lain nggak saya salahkan juga. Itu sampai dulu waktu TK tuh anak saya dipaksa. Ayo makan, abis renang tuh, ayo makan pop mie. Sampai yang bantu-bantu di rumah kaget. Nggak, ibunya emang nggak pernah ngasih. Dan anak saya udah nolak. Nggak, itu mie pedas gitu. Nggak mau gitu. Itu hal yang agak berubah, bergeser ya. Kalau orang zaman dulu kan, ya bagus ya anaknya nggak dikenalin saus. Betul Kalau sekali. makan KFC saya nggak pakai saus. Sama sekali. Mau tomat, mau apa. Saya Nggak bilang itu pernah. pedas. Ya nggak apa-apa kan berbohong untuk kebaikan ya. Itu orang sekarang malah melihat aneh. Nggak bisa main games anak saya dibilang aneh. Ya nggak apa-apa, ibu-ibu mohon maaf ya. Saya nggak pernah nyirin orang yang bisa main games ya. Tapi jangan nyirin saya nggak bisa, anak saya nggak bisa main games ya. Itu nggak boleh. Itu hal pribadi ya nggak apa-apa ya. It's okay, anaknya nggak. Jadi ibu-ibu di sana, di luar sana, yang anaknya masih nggak bisa main game, it's okay, itu malah bagus ya. Bukannya nggak gaul ya. Saya selalu begitu. Kalau bisa anak saya YouTube-nya pun YouTube anak-anak. Boleh, tetap saya ngasih nonton YouTube, tapi ada porsinya. Kalau bisa lebih baik jangan di HP, lebih baik di TV. Tapi kalau kepepet ya nggak apa-apa. Lebih mengingatkan lagu kebangsaan.
Lagu kebangsaan, lagu daerah, permainan daerah ya, permainan zaman dulu. Anak saya yang kecil udah senang main catur sekarang sama ayahnya. Nah, ini yang betul-betul harus diingatkan. Bapak-bapak di luar sana, pulang kerja, ajak main anaknya. Ya, Ya ya. biasanya kan kalau udah pulang kerja, udah kan capek mungkin ya Ah, lupa anaknya. sekelas suami saya ya, Mbak Yus tahu sendiri lah seberapa 24 jam mungkin ya HP-nya ya. Tapi dia masih mau nemenin main catur anak saya. Masih mau apa namanya? Malahan sekarang lagi suka kali-kalian. Lagi suka perkalian nggak tahu itu. Sampai saya kadang-kadang kesel. Ini anak saya disuruh perkalian baik tahu gitu. Tapi kayaknya bagus sebenarnya. Salah satu bonding anak sama ayah ya. Nah, itu kita tidak boleh batasi. Malahan kita sering mengingatkan suami-suami kita ya bahwa ibu-ibu di sana jangan kesel sama suami, ingatkan karena kita seumur hidup bakal sama suami. Jangan capek mengingatkan Jangan gitu capek ya. mengingatkan. Orang lain kita mungkin capek ngingetin, tapi kalau pasangan kita sendiri selalu diingatkan untuk selalu dekat dengan anak. Itu salah satu untuk mendukung eh, salah satu mendukung apa namanya cerminan ibu yang baik ya. Bukan hanya kita yang jor-joran mendukung anak, tapi kita minta dukungan juga ke suami. Sibuk, sibuk, sibuk. Mbak Yus tahu sendiri lah suami saya. Siap. Sibuk apa? Tiba-tiba Sesibuk ada di apapun ya Surabaya Bu sekarang, ya, tiba-tiba betul ada di sekali. Paciran, tiba-tiba pokoknya keliling Lamongan, tapi anak minimal nggak sampai sejam kok. Jadi Jadi anak saya kasih setiap ayahnya sayangnya itu datang nggak tuh. bawa bawa buku dia, bawa Ah, buku tulis kecil gitu, nanyain soal perkalian apa sekarang gitu. Baru naruh tas suami saya, soal perkalian apa ayah gitu. 210 dibagi 7 misalnya. ah, 30 gitu dia misalnya. Gitu. Jadi nggak nggak harus beli mainan yang ya tetap saya reward and punishment tetap, tapi sesuaikan dengan budget. Cuman yang paling dibutuhkan anak adalah keberadaan itu orang tua itu sendiri. Memang saya dan suami itu susah membagi waktu yang pure untuk anak-anak ya. Keterbatasan dari seorang apa namanya, jangan bilang pejabat sih ya, belum pejabat ya. Dari seorang pekerja seperti suami saya dan seorang pendukung pekerja seperti saya itu memang banyak bolongnya. Tapi quality time, quality itu sangat penting daripada quantity. betul sekali. Ya, walaupun cuma sejam 2 jam, baru datang capek, ganti baju, cuci tangan, itu langsung ke anak. Jadi ya koordinasi kan memang harus ya. Saya pun masih sering koordinasi dengan ibu-ibu yang lain, pengurus saya. Tapi yang paling penting tuh anak. Bukan aset sih ya, masa depan. Karena dia tuh nggak memilih kita. Kita yang melahirkan dia, dan dia nggak memilih orang tua. Ya, jadi yang saya fokuskan ya pada ladies sekarang, memilih calon ayah untuk anak-anak ladies. Penting. Bukan hanya partner hidup, tapi calon ayah untuk anak-anak kita. Kemudian prioritaskan anak. Apapun kita, kayak kemarin saya 5 hari di luar kota pun, selalu nanya yang jaga. Udah jangan kita meninggalkan anak nitipin ke orang aja begitu saja. Harus kasih tahu kebiasaan anak-anak kita apa. Jangan sampai anak kita pun lebih kenal, lebih dekat dengan orang yang nungguin daripada Betul sekali. Kebanyakan sama seperti kita. itu Bu. Jangan sampai. Gimana caranya ya prioritaskan. Jadi tetap anak kita tuh kayak anak saya nih, dimasakin sama yang nungguin. Coba aja ditanyain. Pasti dia ngomong gini, Bude udah bisa nggak masakan kayak ibu? Gimana nggak bangga kita kan? Bude, ibu udah bilang belum? Anak saya sampai detik ini, kelas 4 SD, masih WA, motoin jajanan yang dia mau makan. Boleh atau enggak gitu Ya, ya. itu yang saya agak amazing ya. Saya juga lupa bagaimana cara mengajarkan. Mungkin salah satunya dengan pendekatan dengan anak ya. Jadi pendekatan dengan anak tuh, ya kita capek, capek pasti. Tapi kita harus merangkul terus. Jangan sampai anak kita tuh nggak mau cerita tentang sesuatu hal yang terjadi di sekolahnya karena dia takut dimarahin. Nah, itu ibu-ibu tuh suka mulut, ya, Hmm. gitu. Anaknya nggak berani cerita.
Jadi Takut kayak kalau dimarahin gitu. orang-orang yang saya kenal mungkin lebih berani cerita ke saya anaknya daripada ke orang Orang tuanya. tuanya sendiri. Karena saya tidak pernah menjudge orang. Kayak misalnya anak itu cerita, kemarin tuh ujiannya waktu saya jadi dokter lah ya. Ada beberapa anak-anak kecil yang curhat gitu ya. Iya nih, mama nggak pernah ini gitu. Masih mamanya udah melotot gitu ya. Wah itu saya langsung marahin. Saya bilang gini, biarkan anak itu berpendapat. Sampaikan apa yang ada di dalam diri dia, jangan menjudge, kita perbaiki sama-sama. It's okay gitu dia bilang. It's okay gitu. Kalau katanya kita Willy tahu kan, Siap, it's oke. okay gitu. Itu benar. Sabar, it's okay. Berantakan sabar, nggak apa-apa gitu. Tapi lain kali ini ditaruh di sini deh gitu ya. Sama-sama bersih-bersih gitu. Jadi walaupun udah ada yang bantu-bantu, kalau bisa anak-anak juga bisa bersih-bersih. Ya, kayak bersihin kamarnya dia sendiri. Kadang-kadang ya masih ya kalau saya pun sejujurnya masih kadang-kadang sana masih banyak yang dibantu-bantu. Tapi setidaknya anak itu udah tahu penggunaan sapu apa. Terus kenalkan juga kerabat-kerabat rumah tangga ya pada anak kecil itu supaya dia tahu ini itu berbahaya kayak pisau, ini itu gunting, bagaimana penggunaannya biar nggak kena. Ini silet untuk buka apa namanya paket dan sebagainya. Anak kecil nggak boleh di bawah tidak di bawah pengasuhan orang tua. Terus bagaimana cara menggunakan sapu itu hal-hal kecil yang dan jangan patriarki ya. Anak laki pun harus bisa nyapu. Itu hal-hal kecil yang kita jangan dimanjakan. Harus adil laki-laki dan perempuan. Karena suatu saat ada yang jadi ibu, ada yang jadi ayah. Dia juga menanamkan nanti keturunan ke cicit kita, ke cucu kita gitu ya. Jadi kita harus menurunkan yang baik-baik ya ibu-ibu. Jangan sampai anak cowok lebih dimanjakan karena dia cowok gitu ya. Jangan Betul. sampai. Prioritas itu sama, laki-laki perempuan. Kebetulan saya punya dua-duanya kan. Jadi mau anak cowok, mau itu adik, mau itu kakak, itu harus adil. Misalnya, kok matiin lampu kamar aja ya? Saya tidur bareng nih, matiin lampu kamar aja. Jadi kalau saya kayak ngebagi, ada yang nutup pintu, ada yang matiin lampu. Dia kan tidur bareng ya. Jadi yang mana yang matiin lampu, yang mana yang tutup pintu gitu. Sudah dikasih tanggung jawab dari kecil, walaupun umurnya masih ya 8 tahun, masih 9 tahun ya. Terus saatnya makan, harus duduk gitu misalnya. Kalau bisa duduk di meja makan, kalau enggak mungkin misalnya lagi di luar di rumah orang atau gimana, duduknya gimana gitu loh. Jangan sampai anak kecil itu kan cerminan kita ya, Mbak ya. Apalagi masih membiarkan, dia masih kecil nggak apa-apa nggak. Kalau saya nggak, terserah anak orang lain nih. Kalau anak saya nggak, saya bilang ada masanya anak saya loncat-loncat, salto, mendaki gunung, turunin lembah itu ya. Naik sofa, turunin itu, naik meja makan, turunin. Naik meja makan loh pernah anak saya juga. Tapi nggak meja makan orang, meja makan sendiri. Saya ajarin, itu salah. Dede, itu salah. Misalnya kakak, itu salah. Terus kayak bagaimana ngantre. Antre pada saat misalnya kita belanja ya nih, makan. eh, kan anak kecil sering nyelonong ya. Kucuk, 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 gitu. Kita tarik. Jangan marahin anak kecil di depan orang-orang. Tarik anak itu. Dan jangan membiasakan kalau dia nangis, minta sesuatu, kita beliin. Diturutin. Itu jangan biasakan. Itu cikal bakal orang-orang yang apa namanya dibilang nggak mau dengar pendapat orang lain. Pokoknya pendapatnya dia harus mainan itu harus saya beliin, nggak boleh. Jadi biasanya saya selalu mengajarkan. Sekarang kita mau pergi nih, budget segini ya, kita bilang gitu. Mainan beli cuma dua, kita bilang gitu misalnya. Karena kamu baik, ibu tinggal kamu baik. Mainan cuma dua. Misalnya sekarang mau pergi kemana? Ke Miniso misalnya. Cuman dua aja beli mainan. Tapi lihat harganya. Saya selalu bilang gitu. Nah, dia nanya selalu, ini bisa nggak beli hari ini? Misalnya harganya 300, nggak bisa. Gitu. Kalau mau beli itu harus satu misalnya gitu. Kalau mau beli ini. Jadi jangan biasakan anak-anak itu mendapatkan segala yang dia inginkan. Biasakan bahwa anak itu ada budget, ada waktu, ada reward. Nah, gitu. Jadi kalau dia sudah baik, ditinggal baik,
nggak ada masalah, nggak ada nangis. Saya masih ngalamin kok. Anak saya yang cewek, mungkin kalau beberapa orang pengurus saya udah kenal ya, udah tahu ya. Nangis saya tinggal, gitu. Masih udah 4 SD masih nangis saya tinggal. Ya saya tinggal aja nggak apa-apa. Jadi jangan dibiasakan dia nangis, kita rayu-rayu dan sebagainya. Dia bisa mengolah dirinya, dia bisa mengolah emosinya. Saat pulang lagi baru saya bilang, minta maaf ya, ibu tinggal karena ada tugas. Langsung dia bilang gini, iya kakak tuh dan ternyata dia nangis, dia pengen sesuatu. Kayak dibikinin susu dulu atau apa gitu. Nah, baru saya tanyakan, makanya nggak usah nangis. Bilang dulu maunya apa. Itu cikal bakal anak perempuan yang nggak akan bilang mau makan apa, ininya apa gitu. Itu harus kita latih juga. Kan perempuan zaman sekarang kadang-kadang eh mau makan ini dikituin sama pacarnya. Ah nggak mau ini nih, mau makan ini. Terus mau makan apa? Nggak tahu gitu. Nah, Yang dibiasakan ya ladies ya. Jadi harus benar-benar menentukan sikap kita sebagai orang itu ya. Ya, sebagai orang perempuan gitulah pokoknya. Ya gitulah. Jadi perempuan harus punya inilah, punya siasat sendiri gitu ya. baik, terima kasih Ibu. Oke, untuk ibu-ibu nih, Sobat Bang Takir, jadi peran ibu itu sangat-sangat berpengaruh Oh dari rumah banget. tangga. Oke. Dari mendidik anak, Hmm. etika ya, mengenalkan, Mencontohkan. ya mencontohkan Hmm. etika, beretika, kemudian mengenalkan produk-produk dalam negeri terlebih dahulu Betul. Lagu tentunya ya, lagu kebangsaan. kebangsaan, Iya. permainan gitu Iya. ya Bu. Oke. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu udah Mm-mm. sakit-sakit ini masih berkenan Suara saya mengisi agak-agak acara serak-serak Bang basah. Takir. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bang Takir, Tanggap tanggap hingga hingga akhir. akhir. Bye bye.